Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi lara'ufur rahim, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Amal, juga yang saya hormati Imam Rawatib kita Al-Akhrillah Ustadz Haji Abdul Karim, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita sudah memasuki bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan dan masuk ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslimun. Hadis yang kedua, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Itu nama aslinya, Jundub bin Junadah. Kemudian mendapatkan kunyah
Abu Dzar. Adapun Al-Ghifari itu adalah nama kampungnya, nama kampung, ya, seperti yang pernah saya jelaskan di hadis yang telah lalu. Al-Ghifari itu adalah satu kampung di mana tempat berkumpulnya para perampok, ya. Maka ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk dalam agama Islam, ya, nah, kemudian dia mendapatkan tantangan dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Yang kemudian mereka, orang-orang kafir Quraisy, berpikir, ya, dua kali untuk mencederai Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Ya, mereka, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah berasal dari kampung Al-Ghifar, yang di sana mayoritas mereka adalah perampok, artinya orang-orang yang berani melakukan kejahatan. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Aidon juga, karena hadis pertama kemarin juga disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama, dianjurkan di waktu pagi pada tiap-tiap ruas, pada tiap-tiap tulang. Jadi sulama itu diartikan di dalam kitab adalah kullu azmin min idhamil insan wa qila idhamul asabi'i wal aqdam, ya. Jadi sulama itu adalah jenis tulang atau ruas yang terdapat pada tubuh manusia, ya. Ada yang mengatakan ruas itu adalah ruas jemari, atau ya jemari tangan atau jemari kaki, ya, tulang tangan dan tulang kaki. Nah, jumlah sulama itu seluruhnya ada 360 persendian, ada 360 ruas. Tuh, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mengecek jumlah tulang atau ruas yang ada pada tubuh manusia, tapi dengan tebat Nabi katakan 360 ruas, 360 persendian, dan itu sudah diakui kebenarannya oleh para dokter, ya, oleh para ahli itu. Jadi di waktu pagi setiap ruas, setiap tulang persendian yang ada pada manusia itu, min ahadikum, dari setiap orang di antara kamu itu, shadaqatun, harus disedekahkan, ya. Di waktu pagi, setiap pagi kita ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah untuk ruas-ruas persendian yang ada pada tubuh kita, yang banyaknya ada 360, ya. Nah, bagaimana caranya? Harus sedekah, ya. Dengan cara apa? Fakullu tasbihatin shadaqah. Kita membaca tasbih juga termasuk sedekah, ya, untuk mencukupi 360 ruas tersebut. Sedekahnya, nah, dengan cara apa? Membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah, juga setiap tahmid, alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, nah itu juga termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil juga sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga termasuk sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan tiap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga termasuk sedekah, ya. Mungkin kalau diambil semua bacaan itu digabungkan menjadi bacaan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu dianggap sedekah, ya. Walaupun, jadi kebaikan, banyak cara kita melakukan kebaikan, ya, banyak cara kita melakukan kebaikan dengan cara kita bertasbih, subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu termasuk menutupi, mencukupi sedekahnya buat 360 ruas atau persendian yang ada pada diri kita, ya. Nah, termasuk juga wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, ya, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, itu juga termasuk sedekah, ya. Teman kita yang nggak biasa ke masjid berjamaah, kemudian kita ajak, ya, yuk ke masjid yuk, udah azan tuh jamaah. Nah, itu termasuk sedekah, ya. Urusan dia mau atau tidak mau itu ke masjid, itu bukan urusan kita, ya. Urusan kita hanya ngajak. Sebab apa yang namanya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya memberikan hidayah zahiriyah saja, memberikan nasihat, memberikan masukan, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, ya. Mau atau tidaknya orang itu mendengar nasihat kita, mengikuti petunjuk kita, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ada hidayah. Model kita ini ngasih hidayah kepada teman kita, kepada keluarga kita, itu hidayah zahiriyah, arahan, petunjuk. Nah, adapun hidayah yang asli, yang hakiki, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang langsung Allah kasih, ada yang melalui manusia, dinasehatin dulu, diingetin dulu baru dapat hidayah, ya. Tapi ada juga orang yang berkali-kali diingetin nggak mau juga berbuat baik, ya, nggak mau, ya. Nah, itu contohnya seperti paman Nabi Abu Lahab, ya. Paman Nabi Abu Lahab ini orang yang sering didatangin oleh Nabi, dan Nabi mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Didatengin sama Nabi, ya ammi aslim taslam, wahai pamanku, masuklah ke dalam agama Islam, kau akan selamat dunia akhirat. Nggak mau juga, ya. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib, yang berjuang membela Nabi mati-matian dalam berdakwah, tapi juga nggak mau masuk Islam, ya. Kenapa? Karena hidayah yang hakiki itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau Nabi memberikan arahan, masukan, nasihatnya, hidayahnya, petunjuknya kepada pamannya, itu adalah hidayah zahiriyah, berupa ajakan. Mau atau tidaknya itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang Nabi nggak pernah ngajakin dia masuk Islam, enggak, ya. Tapi melalui doa, Nabi bersabda dalam satu hadisnya, doa Nabi, Allahumma a'izzil Islama bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya, yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, Abu Jahal. Nah, Nabi minta agar salah satu dari dua Umar ini masuk Islam, ya. Nah, sementara Umar bin Khattab ini nggak pernah didatengin sama Nabi, diajak masuk Islam, nggak pernah. Bahkan Umar begitu bencinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan dia datang ke rumah yang namanya Darul Arqam, tempat perkumpulan Nabi dan para sahabatnya, tujuannya ingin membunuh. Datang dengan membawa pedang yang sudah disiapkan untuk membunuh Nabi. Begitu di perjalanan dia ketemu dengan seseorang, ya. Ditanya, wahai Umar, engkau mau kemana? Aku mau bunuh Muhammad, karena Muhammad telah membawa agama yang baru, ya. Lalu orang itu bilang, kenapa engkau mau membunuh Muhammad? Adikmu sendiri Fatimah sudah masuk Islam, suaminya juga udah masuk Islam, ngapain kau bunuh Muhammad? Adikmu dan suaminya udah masuk Islam. Akhirnya dia mendengar berita itu, dia balik ke rumah adiknya. Benar, ternyata adiknya dan suaminya sudah masuk Islam, dan saat itu dia sedang membaca Al-Quran. Direbut itu Al-Quran, ya. Nah, dari situlah akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan hidayah hakiki, hidayah petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Padahal Nabi nggak pernah datengin
Umar bin Khattab seperti Nabi mendatangi pamannya Abu Lahab. Nabi nggak pernah datengin Umar bin Khattab seperti Nabi mengajak pamannya Abu Thalib masuk dalam agama Islam, nggak pernah. Tapi datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ya, kalau kita ngajak orang melakukan kebaikan itu adalah petunjuk yang zahiriyah, ya, artinya ajakan, berupa ajakan. Adapun hidayah yang asli itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi bersedih, ya, pamannya mati dalam keadaan yang mengenaskan, ya, Nabi berkali-kali datang ngajak pamannya masuk Islam, enggak masuk Islam juga. Ya, Nabi bersedih. Nah, lalu turunlah ayat Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, ya. Nah, jadi kalau Allah sudah kehendaki orang itu menjadi baik, akan jadi baik. Ya, kalau Allah kehendaki orang itu jahat, maka akan menjadi jahat. Nah, kita yang sudah beriman, yang sudah ada jalur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga, ya, kita jaga dan terus minta kepada Allah agar hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini tetap terjaga, ya. Minimal, ya, kalau kita sholat sehari semalam kan 17 kali minimal nih, ya, yang 5 waktunya. Itu ada doa-doa di dalamnya meminta petunjuk. Ya, ketika kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian kita duduk antara dua sujud, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan, salah satunya itu adalah permintaan petunjuk hidayah kepada Allah. Ya, kalau kita sholat subuh pakai doa kunut, itu juga minta hidayah, minta petunjuk. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah Kau berikan petunjuk kepadamu. Nah, ini permintaan, ya, maka dijaga. Nah, jadi wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Ngajak orang, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan itu termasuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Dan mencegah dari perbuatan munkar itu juga termasuk sedekah. Ya, yang paling gampang mah itu tadi kita baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu termasuk sedekah yang dapat menutupi 360 ruas atau persendian yang ada pada diri manusia, terutama kita orang-orang yang beriman, ya. Nah, kemudian, ya, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, ya. Nah, kemudian semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Tuh, dengan 2 rakaat salat duha yang kita lakukan itu semuanya udah tercukupi. Ya, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, amrun bil ma'ruf, ngajak orang berbuat baik, nahyun 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan jahat munkar. Nah, itu semua sudah bisa diatasi dengan kita melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Tuh, ya, makanya alhamdulillah, ya. Nah, jangan berhenti kita terus sholat duha, ya. Nah, kita tahu tujuan orang melaksanakan sholat duha apa, walaupun intinya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, tapi tentu ada maksud tertentu, ya. Nah, apa? Orang sholat duha rajin biar rezekinya lancar, biar rezekinya lancar. Orang sholat duha rajin karena janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sholat duha yang kita lakukan itu Allah bangunkan 1 istana di dalam surga. Itu cuma 2 rakaat, ya. Setiap hari 2 rakaat Allah bangunin istana. Besok hari berikutnya sholat lagi. Udah berapa banyak istana yang kita miliki. Nah, itu keberkahannya. Dan itu semua dapat mencukupi 360 ruas atau persendian yang ada pada diri kita, ya. Rawahu Muslimun,
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menganjurkan kita pertama memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Jadi kalau sedekah itu artinya luas. Ya, sedekah artinya luas. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Kalau zakat itu harta yang kita keluarkan apabila sudah memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat, kita keluarin. Ya, apa syaratnya? Syarat yang pertama Islam. Yang kedua, syaratnya udah mencapai nisabnya. Ya, ukuran harta berapa? Kalau Imam Syafi'i 96 gram emas. Kemudian sudah mencapai haul. Ya, hitungannya udah 1 tahun harta yang kita miliki. Kemudian yang keempat syaratnya milkut tam, yaitu milik sempurna. Ya, kita punya duit senilai 96 juta, ya, itu duit milik kita sendiri, bukan boleh ngutang di bank atau bukan patungan, boleh pinjam sama orang sana sini, akhirnya terkumpul lebih dari 100 juta, bukan begitu. Jadi milkut tam itu adalah milik pribadi. Yang kedua infak. Nah, kalau infak itu bisa infak wajib, bisa infak sunnah. Kalau infak wajib, ya seperti zakat, itu termasuk infak wajib. Atau yang dinazarkan, nanti kalau saya lulus, saya ya dapat kerjaan enak, saya nazar, saya akan berinfak ke masjid, saya akan berinfak ya bagi anak-anak yatim. Nah, itu namanya infak wajib. Ada infak sunnah. Infak sunnah itu ya kita punya duit masuk ke masjid, ada kotak amal yang lewat, nah, kita masukin itu infak sunnah. Ya, kalau infak itu identiknya pakai duit. Ya, kalau infak identiknya pakai duit. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang infak, nah, pasti maf'ul bihnya amwal. Alladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang menginfakkan hartanya. Tuh ya, kalau infak pakai duit, pakai harta. Nah, kalau sedekah luas. Ya, maka ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah sama infak. Nah, kalau sedekah wajib berupa zakat. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah enggak menggunakan kata-kata zakat. Innamaz zakatu, tidak, tapi Allah menggunakan innamas shadaqatu. Ya, hanya saja sedekah itu diberikan kepada siapa? 8 golongan. Ya, jadi innamas shadaqat. Nah, sedekah wajib berupa zakat. Sedekah sunnah ya sama dengan infak. Ya, cuma sedekah lebih luas, bisa pakai duit, ya, bisa pakai tenaga. Kalau duit nggak punya, kita bantu dengan tenaga. Ya, tenaga udah payah, kita bantu dengan doa. Ya, doa masih payah juga. Nah, kita bantu dengan minimal senyuman atau dengan zikir-zikir tadi yang kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, itu termasuk sedekah. Ya, jadi sedekah artinya banyak. Sedekah artinya banyak, ya. Itu tadi baca tahlil, baca tasbih, baca takbir, ya, baca tahmid, itu sedekah. Ngajak orang berbuat baik, sedekah. Mencegah orang dari perbuatan jahat, itu juga termasuk sedekah. Jadi menganjurkan kita untuk bersedekah, ya. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, as-salisu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari juga, as-salisu anhu ay an Abi Dzarrin aidan, dari sahabat Abu Dzar juga, qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku. Nabi pernah bilang, Allah pernah memperlihatkan amal perbuatan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik diperlihatkan, yang buruk juga diperlihatkan. Tuh, Nabi pernah melihat ya perbuatan baik umatnya dan perbuatan jahat umatnya. Apa hasilnya? Fawajadtu mahasina a'maliha, kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya itu, fawajadtu, aku mendapatkan
fi mahasini a'maliha, di antara amal-amal baiknya al-adha yumatu anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mencelakakan, yang membawa bahaya, anit tariq, yang ada di jalan. Ya, kita jalan kemudian ada paku, ada beling, ya, ada bambu yang menghalangi orang untuk berjalan, ya, lewat situ dihalangin. Nah, kita bersihin, kita ambil tuh pakunya, kita ambil belingnya, kita ambil batang bambu yang menghalanginya. Nah, itu termasuk amal baik, ya, termasuk amal baik. Ya, cuman begitu aja itu udah termasuk amal baik. Ya, wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku mendapatkan dari kejelekan amal umatku apa? An-nukho'atu takunu fil masjid la tudfan. Tuh, an-nukho'ah itu adalah dahak, reak, ya, ludah yang dibiarkan di masjid tidak dibersihkan. Ya, ada orang yang ngeludah di masjid, ya, kemudian nggak dibersihin. Nah, ini termasuk an-nukho'ah, ya, takunu fil masjid la tudfan. Ini termasuk amal yang jelek, ya. Makanya kalau ya kita mau buang reak, ya, itu jangan sembarangan, bukan hanya di masjid saja, di jalan juga kita harus lihat-lihat dulu, ya, lihat-lihat di jalan. Sebab saya pernah juga, ya, orang kadang-kadang kalau lagi di motor, lagi di mobil mau buang reak nggak ngeliat, main buang aja, cuy, nggak taunya di belakang orang lewat, ya, gitu. Saya pernah itu begitu, ya. Kadang-kadang maaf, bapak yang suka ngerokok naik motor sambil ngerokok, itu yang di belakang kena abu rokoknya, ya, kan jadi kelilipan, ya. Nah, itu nggak dirasa. Nah, bagaimana itu? Nah, itu termasuk an-nukho'ah, artinya bukan ludah, tetapi itu sesuatu yang menyakitkan orang, yang termasuk masawi a'maliha, kejelekan dari perbuatan umatku, ya. Jadi hati-hati, ya, kalau kita ngeludah di mana aja kita lihat dulu kiri kanan kita. Kalau nggak ada orang, sebaiknya kita meludah di lubang atau mungkin di got, ya, di selokan, itu lebih baik ketimbang kita meludah di sembarang jalan. Apalagi di warung-warung, depan warung kita meludah, ya. Nah, lagi duduk kita mau makan ada ludah orang, kan geli juga kita, jijik juga. Nah, ini dijaga. Nah, itu namanya akhlak. Makanya Nabi bilang uridot alayya a'malu ummati, ya, pernah diperlihatkan, ya, amal umatku kepadaku, baiknya jeleknya diperlihatkan. Nah, yang baiknya apa? Yang baiknya diperlihatkan ketika orang menyingkirkan duri, sesuatu yang menyakitkan yang ada di jalan. Itu termasuk min mahasini a'maliha. Nah, yang termasuk min masawi a'maliha, amal yang jeleknya adalah ngeludah di masjid. Ya, ngeludah di masjid atau mungkin ngeludah di jalan kemudian kena orang, ya, anginnya kan berembus ke belakang, jalan, ya, terbang ketiup angin, kena dah. Atau mungkin ngeludahnya di situ, orang pas lewat, kena, lumayan, ya. Nah, jadi ribut di antara akhirnya, ya. Saya pernah begitu, ya. Ya, namanya di jalan katanya. Maaf Pak, namanya di jalan. Iya, betul, ini di jalan, tapi mau buang lihat-lihat dulu gitu. Ya, kalau buang kan namanya kita jalan di arah kiri, buangnya ke kiri, jangan buang ke kanan. Kalau buang ke kanan ya orang pada lewat, ya. Buang ke kiri itu pun minggir-minggir dulu, kita adanya di kanan. Buangnya ke kiri, nah orang yang lewat ya kena gitu. Kecuali nggak ada orang nih. Nah, ya, itu akhlak dan itu diperlihatkan, ya, ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini hadis yang mengajarkan kita tentang adab, tentang etika kepada siapa? Kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada siang hari ini
membawa berkah, manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah kabulkan niat dan keinginan kita, serta Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.